Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan materi kita, tentunya atas taufik dan kemudahan dari Allah. Hadis tentang karamallahu ta'ala. Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal summa yatubullahu alal qatili fayuslimu fayustashhad. Ya. Kemarin terakhir kita telah sampai syarah fahadad dhahiku. Sampai sini ya. Ya, tafadhal Mas Ahmad, iqra' falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa hadha ad-dhahiku minal bari yadullu ala ghayati karamihi wa judihi wa tanawwu'i birrihi, wa hadha ad-dhahiku al-waridu fi hadha al-hadithi wa fi ghayrihi minan nususi ka ghairihi min sifatillahi ta'ala. 'Alal mu'mini an ya'tarifa bidzalika wa yu'mina bihi wa annahu haqqun 'ala haqiqatihi wa anna sifatihi sifatu kamalin laisa lahu fiha mithlun wala shibhun wala nidjun. Fakama anna lillahi dzatan la tushbihuha az-zawatu falahu ta'ala sifatun la tushbihuha as-sifatu wa kulluha sifatu hamdin wa majdin wa ta'zimin wa jalalin wa jamalin wa kamalin. Fa nu'minu bima jaa'a bihil kitabu wa sunnatu min sifati rabbina wa na'lamu annahu la yatimul imanu wa tauhidu illa bi itsbatiha ala wajhi yaliqu bi 'azamatillahi wa kibriyaihi wa majdihi. Ya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita sampai pada syarah yadhaqullah. Di sini yadhaqullah, Allah Ta'ala tertawa. Fahadad dhahiku minal bari, maka fahadad dhahik, maka sifat tertawa ini minal bari, dari Allah sang pencipta, yadullu ala ghayati karamihi wa judihi, menunjukkan atas pemurahnya dan dermawannya Allah, menunjukkan atas puncaknya pemurah dan dermawannya Allah. Wa tanawu'i birrihi, dan berbagai macamnya kebaikannya, banyaknya kebaikannya. Wa hadzal dhahikul waridu fi hadzal hadisi wa fi ghairihi minan nususi ka ghairihi min sifatillah, dan sifat tertawa yang datang dalam hadis ini, jadi tertawa ya, sifat tertawa yang datang dalam hadis ini, wa fi ghairihi, dan hadis yang lain, minan nususi, dari nas-nas yang ada, ka ghairihi min sifatillah, seperti yang lainnya dari sifat-sifat Allah. Maksudnya sifat dhahik ini ya sama dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Alal mu'mini, yang mana wajib atas seorang mukmin, ayat tarifa bidzalika wa yu'mina bihi. Wajib atas seorang mukmin itu ayat tarifa, mengakuinya dan beriman dengannya. Iktiraf dan iman.
wa annahu haqqun ala haqiqatihi, dan bahwasanya sifat dhahik tadi ya, sifat apa itu ya, benar-benar hak secara apa? Hakikatnya, jangan ditakwil ya. Wa anna sifatihi sifatu kamalin, bahwasanya sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat kesempurnaan. Laisa lahu fiha mislun, yang mana Allah pada sifat tersebut tidak memiliki apa? Mislun, hal yang serupa. Tidak ada yang serupa. Wala shibhun wala niddun, tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa, dan tidak ada tandingan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi laisa lahu fiha mislun wala shibhun wala niddun. Fakama anna lillahi dzatan, maka sebagaimana bahwasanya Allah itu memiliki zat. Jadi lillahi dzatan, sebagaimana Allah itu memiliki zat, la tushbihu haddawatu, yang tidak diserupai oleh zat-zat yang lainnya. La tushbihu haddawatu, yang mana zat-zat yang lainnya itu tidak menyerupainya. Di sini kita baca tushbihu. Kenapa? Karena dari fi'il mudhari' asbaha yusbihu. Apa artinya asbaha yusbihu? Menyerupai. Kalau syabbaha yushabbihu tasbihan, menyerupakan. Apa bedanya menyerupai dengan menyerupakan? Kalau menyerupai ya, menyerupai berarti kan contohnya bolpen ini menyerupai bolpen ini, menyerupai. Tapi kalau menyerupakan itu adalah menyerupakan antara dua hal. Menyerupakan yang mengatakan ini sama dengan ini, gitu ya. Jadi objeknya itu apa? Diserupakan. Menyerupai beda dengan menyerupakan. Gitu kan. Contoh ini, seperti ini. Saya menyerupakan kursi dengan bangku. Saya menyerupakan apa? Kursi dengan bangku diserupakan. Beda kalau kursi ini menyerupai bangku. Beda kan? Jadi menyerupai dengan menyerupakan apa? Tidak. Kalau menyerupai itu asbaha yusbihu. Asbaha yusbihu. Tapi kalau menyerupakan syabbaha yushabbihu tasbihan. Menyerupakan itu berarti menyerupakan antara dua hal. Tidak kalau menyerupai itu ini menyerupai itu. Iya. Jadi fakama anna lillahi dzatan la tushbihu ad-dawatu, sebagaimana memiliki zat yang tidak diserupai oleh zat-zat yang lainnya. Falahu ta'ala sifatun, maka Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat la tushbihaha as-sifatu, yang tidak ada sifat-sifat lainnya yang menyerupainya, menyerupai sifat-sifatnya. Ini kan apa namanya? Kalau zat Allah nggak sama dengan zat makhluk, demikian pula apa? Sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Iya, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula apa? Sifatnya. Wa kulluha sifatu hamdin wa majdin wa ta'dhimin. Semuanya adalah sifat yang berupa sifat pujian, ya, keagungan, sifat yang terpuji, sifat yang tersanjung, sifat yang mulia, yang agung,
sifat yang indah, sifat yang sempurna. Fanu'minu bima ja'a bihil kitabu was sunnatu min sifati rabbina. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita beriman dengan apa yang datang dengannya, maksudnya adalah dengan apa yang dibawa ya oleh kitab was sunnah min sifati rabbina, dari sifat-sifat Rabbina. Kalau kita belajar tauhid asma wa sifat kan biduni ta'tilin wala tamsilin wala tashbihin wala ta'wilin wala takyifin. Nah itu ya. Kalau Asy'ariyah masuk ke mana biasanya? Takwil. Apa takwil. Nah, takwil. Yat itu katanya al-muluk kan gitu. Wa na'lamu annahu la yatimul iman wa tauhidu, dan kita tahu, kita yakin bahwasanya tidak sempurna iman, tidak sempurna tauhid illa bi isbatiha, kecuali dengan menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi nomor ini kembali ke sifat ya. Ala wajhi, menetapkannya di atas sisi yaliqu bi azamatillah wa kibriyaihi wa majdihi. Jadi menetapkan sifat bagi Allah sesuai apa yang sesuai dengan apa yang layak, sesuai dengan keagungan Allah. Bi azamatillahi wa kibriyaihi wa majdihi. Menetapkan biasanya kan mengatakan alama yaliqu bihi gitu kan, sesuai dengan apa yang pantas, yang layak ya, sesuai dengan keagungan Allah kan gitu. Berarti ya di sini ada penetapan sifat dohik, karena di sini jelas yadhaqullahu ila rajulaini. Ya. Dilanjutkan berikutnya bacanya Mas Arif, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal haditsu min jumlatil ahadithi al-muradhibati fi dukhuli fil islami wa fathi abwabit taubati fi kulli bikulli wasilatin fa innal islama ya jubbu ma qablahu wa ma amilahu insana fi halin kufri. Iya, fi hali kufrihi, bagus. Kepada aslama alama aslafa hatta riqaba allati qatlaha nasran bibabilihi wal amwali allati istawla alaiha min ajlin dhalik kadzalika kullu dzalika ma'fu anhu ba'da islam. Ya, syukran, barakallahu fiik ala husnil qira'ah. Wa hadzal hadisu, dan hadis ini min jumlatil ahadisil muraghibati. Benar sekali. Bacanya apa? Al-muraghibah. Karena ini apa? Dari fi'il madhi apa? Raghaba yuraghibu tarhiban. Berarti muraghibah ini isim apa namanya? Isim fa'il, betul sekali.
Wa hadzal hadis, dan hadis ini min jumlatil ahadis, termasuk hadis-hadis yang muraghibah, yang memotivasi, yang mendorong, memberikan target. Memberikan target. Fid dukhuli fil Islam. Apa ihwa? Memberikan motivasi, dorongan untuk masuk Islam. Wa fathi abwabit taubati bi kulli wasilatin, juga motivasi untuk apa? Al-fathiynya ataf kemana? Dukhul ya. Dan juga apa? Membuka pintu-pintu tobat dengan seluruh sarana, seluruh wasilah. Kenapa hadis ini motivasi untuk masuk Islam, untuk tobat? Dari mana taunya? Ini jawabannya. Fa innal islama yajubu ma qablahu. Karena Islam itu apa? Yajubu, menghapus apa yang sebelumnya. Yajubu, menghapus apa yang sebelumnya. Berupa apa? Dosa-dosa dan kekafiran. Menghapus, ya, memperbaiki. Dia menghapus apa yang sebelumnya. Wa ma amilahul insanu, dan apa yang manusia amalkan, manusia yang lakukan, fi hali kufrihi, pada keadaan apa? Kafirnya. Pada keadaan apa? Kafirnya. Waqad aslama alama aslafa. Nah ini, waqad aslama alama aslafa. Dia telah masuk Islam, ya, atas apa yang telah berlalu. Maksudnya adalah apa? Minal khair. Waqad aslama, dia masuk Islam, alama aslafa, bersama dengan apa yang telah berlalu berupa kebaikan. Jadi kalau masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang dulunya itu nggak dianggap karena nggak masuk Islam ya. Suka menolong, suka membantu, kebaikan-kebaikan itu kan nggak dianggap karena nggak Islam. Nah ketika masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang sebelumnya apa? Nah jadi apa? Jadi amal kebaikan. Ahlan Pak. Insyaallah. Kalau orang kafir nggak sedekah, orang kafir ngasih hadiah, ngasih berbuat kebaikan, menolong orang, korban bencana kan sia-sia. Tapi ketika masuk Islam, amal-amal tadi apa? Dihitung. Itu makna dari waqad aslama ala ma'as lafa. Dia masuk Islam dengan membawa apa yang dahulu dia perbuat berupa amal kebaikan. Jadi ala ma'as lafa itu minal khair. Hatta, nah ini, hatta riqabil lati qatalaha nasran li batilihi. Coba ar-riqab di sini i'rabnya apa? Mas Rakil. Riqab di sini i'rabnya apa? Kenapa Jen? Ya, karena dilai hatta. Ya,
Ya, hatta itu termasuk huruf jar yang mengejarkan. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Ya kan? Hatta itu apa? Termasuk huruf yang mengejarkan. Yang penting nanti hati-hati bisa paham mana hatta yang mengejarkan, mana hatta yang atof, kan gitu. Mana hatta yang masuk fi'il mudhari'. Kan ada hatta yang masuk fi'il mudhari'. Bahkan sampai apa ya Ehwa? Jadi Islam itu menghapus apa yang sebelumnya, apa yang dilakukan seseorang ketika dalam kekafirannya, apa yang dilakukan seseorang saat kafir gitu ya, pada saat kekafirannya. Bahkan sampai apa? Riqab. Riqab itu adalah apa riqab? Perbudakan. Iya. Riqab alati qatalah nasran li tadi. Riqab itu adalah leher. Maksudnya adalah leher yang penggal, yang ia bunuh gitu kan. Fadur bariqab kan gitu kan. Fadur bariqab. Maksudnya adalah sampai ya riqab, leher yang kamu bunuh, yang kamu penggal. Nasron li batilihi. Nasron kenapa nasab? Bapak Sri Hartono. Nasron ini kenapa nasab? Sudah ketemu Bapak Syarana? Maf'ul apa? Maf'ul ada 5. Maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fihi, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Sahih Bapak Mahfud? Iya, maf'ul li ajlih. Karena maknanya karena. Jadi dia memenggal leher, membunuh itu karena apa? Menolong kebatilannya. Nah, maknanya. Jadi kalau ada yang nasab terus maknanya itu karena atau untuk itu ya, menunjukkan sebab li ajlihi kan, maka ya maf'ul ya li ajlihi. Ya, bahkan sampai apa yang Allah hapus adalah bahkan sampai ar-riqab, leher yang ia bunuh karena menolong kebatilannya, seperti membunuh dalam peperangan. Wa amwal, atau kemana ini? Atau kemana Bapak Isman? Mana ini? Mas kiri. Atau ke? Iya, bagus. Atau ke riqab. Bahkan sampai riqab. Wal amwali. Ya, jadi wal amwali. Dan harta-harta istaula alaiha yang ia kuasai. Taula alaiha yang ia kuasai. Jadi kalau berperang itu kalau nggak membunuh ya, kalau nggak membunuh ya, kalau nggak membunuh ya,
Ya, dapat harta rampasan perang gitu ya. Di samping membunuh dapat apa? Harta rampasan perang kan gitu. Istaula alaiha alal amwat min ajli dzalik. Min ajli dzalik itu apa? Maksudnya karena hal tersebut, maksudnya karena apa? Min ajli dzalik itu maksudnya apa? Nasran libatilihi. Jadi orang yang masuk Islam itu seluruh dosanya dihapus. Kullu dzalika ma'fun anhu ba'dal Islam, ini semuanya itu dimaafkan darinya setelah Islam. Dilanjutkan bacanya Mas Giri. Wa yatafadhal mashkura. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa qauluna min ajli dzalik. Wa qauluna min ajli dzalik. Ihtaraza atau ihtirazun, itu untuk menjaga anil huquqil lati iktabathal mu'amalatu bainal muslimina wal kuffar. Jadi min ajli dzalik itu ihtirazun, dalam rangka menjaga dari hak-hak yang sesuai, yang merupakan konsekuensi dari apa? Muamalah antara muslim dan kafir. Ya. Fa innal kafira idza aslama, maka sesungguhnya orang kafir jika masuk Islam, wa alaihi hukukun, dan wajib atasnya, maksudnya dia masih punya tanggungan, hak-hak, wa duyunun, hutang-hutang, wa ayanun atau barang-barang, maka apa? Aqadaha wa qasarat lahu bisababil muamalah, maka dia mengambilnya dan apa? Wa hasrat lahu. Ini kan berarti apa ya, Wan? Ketika masuk sama ada hak yang belum ditentukan, ada hutang atau a'yan, itu berarti kalau a'yan itu berarti dia minjam barang. Yang keluarnya harus sama. Minjem HP ini ya mengembalikannya HP juga. Beda kalau duyun itu uang. Enggak harus sama uangnya, tapi nilainya sama. Tapi nomor serinya enggak harus sama kan gitu. Itu duyun. Kalau a'yan itu berarti harus apa? Sama barangnya. Minjem mobil ya sama, mengembalikannya juga sama. Jadi hukuk wadun wa a'yan akhadaha, yang ia ambil
wa hasalat lahu bisababil muamalah, dan ia peroleh baginya dengan sebab adanya muamalah tadi. Maka apa? Ida, mana jawabnya Ida? Fa innal islama la yusqituha, maka Islam tidak menggugurkannya. Jadi kalau orang kafir masuk Islam, utangnya masih tetap ada, nggak gugur ya. Enak kalau gitu ya. Jadi hak-hak, utang-utang, akyan itu berarti berupa barang-barang. Akhodaha wa khosalat lahu, yang ia ambil, yang ia peroleh dengan sebab muamalah. Fa innal Islam la yusqituha, Islam enggak menggugurkannya. Yang gugur itu adalah antara dia dengan Allah, dosa-dosa antara dia dengan Allah. Kenapa? Li'annaha muamalatun mustarakatun bainan nas, karena adalah muamalah yang berserikat antara manusia. Ini mustarakatun bainan nas. Ini muamalah yang mustarakah. Birruhum wa fajiruhum, karena mustarakah ya kan campur ya. Jadi yang baik, yang fajir, yang jahat. Muslimuhum wa kafiruhum, muslim dan orang orang muslim dan orang kafir. Ini kalau berkaitan dengan hak-hak manusia enggak gugur. Fikila fil qismil awal, beda dengan macam yang pertama. Fa inna kullan minat tarfaini al muslimina wal kuffar, maka setiap dari dua belah pihak, muslim dan kafir, apabila terjadi peperangan, wa tarattaba alaihi qatlun wa akhdhu malin, yang mengakibatkan apa? Pembunuhan, terbunuhnya atau diambilnya harta. La yuraddu ila tau'an, maka tidak bisa ditolak, kecuali apa? Ya taat. Ini ya, la yuraddu ila tau'an. Wa tabarru'an, tabarru'an itu apa? Wa tabarru'an mimman wasala ilaihi wallahu a'lam. Tabarru' itu adalah jenis apa? Sedekah ya, pemberian. La yuraddu illa tau'an. Tabarru'an mimman wasala ilaihi, dan juga tabarru' itu ya cuma-cuma ini ya, dari apa yang sampai padanya, wallahu a'lam. Ini ada min ajli dzalik ya, barakallahu. Dilanjutkan Bapak Ismam, fadhil. Bapak ini
Ya, barakallahu fiik. Wa yushbihu hada min ba'dil wujuh, dan menyerupai hal ini dari beberapa sisi. Menyerupai hal ini dari beberapa sisi. Ya, menyerupai hal ini dari beberapa sisi. Yaitu kita lu ahlil baghi li ahlil adli. Yaitu memerangi siapa? Ahlil baghi itu adalah orang-orang yang dolim. Orang-orang yang dolim. Yang ini masih muslim gitu kan. Li ahlil adli, karena apa? Yaitu untuk ahlil adli. Jadi ahlil adli memerangi siapa? Ahlil baghi. Haitsu lam yakman humul ulama'u ma atlaquhu halal harbi. Atau apa? Lam yudhammin humul ulama. Jadi para ulama tidak mewajibkan mereka mengganti. Doman itu kan mengganti. Para ulama tidak merintahkan mereka mengganti ma atlaquhu halal harbi, apa yang telah ia rusak ketika perang, barangkali membunuh, merampas harta, maka apa? Ini enggak mengganti. Lam minhumul ulama ma'atlafu halal harbi. Min nufusin, dari apa? Dari jiwa-jiwa, wa amwalin, harta. Ya, dari jiwa, harta, dan apa lagi? Nufus, harta, litakwil. Nah, litakwil itu karena apa? Takwil tahu nggak? Litakwil itu karena istilahnya ya dia tuh membunuh, mengambil harta karena takwil. Takwil itu karena pemahaman sesuai dengan pemahaman dia. Karena takwil. Karena apa? Takwil. Seperti kalau memerangi orang-orang Khawarij seperti itu kan, itu kan enggak apa? Enggak ganti rugi, enggak doman. Maka apa? Di sini kita jadi orang yang adil memerangi orang yang dolim, yang memberontak seperti itu juga ya. Maka para ulama tidak mewajibkan mereka mengganti rugi, menanggung doman. Ma'at lafu hal harbi, apa yang ia rusak ketika perang, dari jiwa, menumpahkan harta. Jadi dia membunuh karena takwil, dia mengambil harta karena apa? Takwil. Enggak wajib mengganti. Kama ajma ala dzalika sahabatu radhiyallahu anhum, sebagaimana telah sepakat atas hal tersebut para sahabat radhiyallahu anhum hina waqa'atil fitnah, ketika terjadinya apa? Fitnah. Sahabat ya, dari fitnah kan ada perang Siffin, perang Jamal. Kan nggak mungkin ditawan, kan nggak mungkin menawan ibunda Aisyah, gitu ya. Ketika perang antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali sama kaum muslimin, cuma karena ada takwil itu. Nah, ketika terjadi fitnah, para sahabat di sini ya, fa'ajma'u, maka mereka sepakat ala anna ma talifa min nufus, apa yang hilang, yang rusak dari jiwa, maksudnya apa yang terbunuh, wa atlafa min anwal, apa yang rusak dari harta, laisa fihi dhamanun minat tarfaini, maka apa? Maka tidak ada ganti rugi dari dua belah pihak.
tidak ada padanya mengganti dari dua belah pihak. Jadi yang ketika membunuh ya, ketika tidak kisos. Dan ketika mungkin berhasil menang dari peperangan, nggak boleh mengambil ghanimah dari ghanimah. Karena tahu nggak kisos juga nggak ghanimah tadi. Laisa fihi dhamanan min tarfaini, enggak ada dhaman dari keduanya. Ya, dilanjutkan bacanya. Mas Ridho, tafadhal mashkuran wa mahjura. Ya. Wa fi qawlihi summa yatubullahu 'alal akhari fayuslim. Maka kemudian Allah menerima taubat yang lain nah masuk Islam. Dalilun adalah sebuah dalil ala anna taubatallahi ala man aslama, atas bahwasannya taubat Allah kepada orang yang masuk Islam, au taba min dunubihi, atau apa? Bertobat dari dosa-dosanya, adalah apa? Mutaqaddimatun ala taubatil abdi, lebih dahulu dari apa? Taubatnya hamba. Fa innahu ta'ala adina bi taubatihi. Ini rahasianya. Apa maksudnya? Jadi taubat Allah itu alaman aslama au taba min dunubihi mutaqaddimatun, lebih dahulu ala taubatil abdi. Kenapa? Fa innahu ta'ala adina bi taubatihi wa qadariha.
Fa inna wa ta'ala adzina wa qadaraha itu ya. Wa qadaraha. Maknanya adalah apa? Bisa dipahami ya. Jadi taubat Allah itu mutaqaddimatun ala taubatil abdi. Mendahului. Maksudnya adalah Allah yang memberikan taufik untuk bertobat. Makanya fa inna wa ta'ala adzina bi taubatihi. Allah lah yang mengizinkan orang tersebut untuk bertobat. Wa qadaraha, Allah yang mentakdirkannya tobat tersebut. Wa latafa bihi, Allah yang maha lemah lembut. Inqida itqayyada lahu al-asbaba al-mujibata li taubatihi. Karena Allah telah menakdirkan untuknya sebab-sebab yang menghantarkannya kepada taubat. Jadi orang butuh bertobat karena semata-mata itu taufik dari Allah. Allah yang menunjukkan. Ya, ini. Paham sini ya? Jadi pahami paragraf ini, Pak? Insyaallah. Ya. Fatabal abdu, maka akhirnya hamba tersebut bertobat. Sumata ballahu alaihi ba'da dzalik. Nah ini. Kemudian Allah apa? Menerima taubatnya setelah itu. Bagaimana caranya Allah menerima? Bi an maha anhu, dengan menghapus darinya, maha yamhu, dengan menghapus darinya ma sabaqa minal jaraim, apa yang telah berlalu dari kejahatan-kejahatan. Al-kufri famadunahu, baik itu kekufuran dan di bawahnya kekufuran. Fataubatul abdi mahfufatun bitaubataini, maka taubat hamba itu dikelilingi, diapit di antara dua taubat, gitu ya. Nah, di antara dua taubat. Taubatul abdi mahfufatun bitaubataini. Taubat hamba itu apa? Diapit di antara dua taubat. Yang pertama kan Allah yang apa? Mengizinkan, beri taufik, yang menakdirkan. Terus yang kedua Allah yang menerima taubat. Tafaddala bihima alaihi rabbuhu. Nah ini tafaddala itu adalah semata-mata itu adalah karunia Rabbnya. Tafaddala, karunia Allah bihima, dengan kedua taubat tadi ya, alaihi, kepadanya. Idnuhu lahu, yang itu yang pertama apa? Yang taubat yang pertama adalah apa? Idnuhu lahu, izin Allah kepadanya. Wa takdiruhu, ya takdir Allah. Wa taisuruhu litaubah, dan Allah mudahkan untuk taubat. Hatta tabah, sehingga hamba tersebut bertaubat. Sudah pernah dapat ya kayak gini? Sudah ya? Ya, sekarang ini summa qabulu taubatihi wa mahfuzalatihi. Kemudian apa? Allah menerima taubatnya dan menghapus ketergelincirannya. Zallah itu kan tergelincir. Salatihi. Fahuwa ta'ala tawwabur rahim, maka Allah Maha Tinggi, yang Maha menerima taubat dan Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Fahuwa ta'ala tawwabur rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Wa taubatu min ajali ta'ati wa a'dhamiha, dan taubat itu adalah ketaatan yang paling agung. Jadi ajali ta'at wa a'dhamiha, itu ketaatan yang paling agung, paling mulia.
Fahadal hukmu sabitun fi jami'i ta'ati kuliha. Maka hukum ini tetap pada seluruh ketaatan-ketaatan padanya. Wa yuwaffiqullahu lahal 'abdu awalan, yang mana Allah memberikan taufik kepada hamba laha untuk taubat tadi awalan pertama kali. Wa yuyassiru lahu asbabaha, Allah memudahkan baginya sebab-sebabnya. Wa yuyassiru lahu asbabaha wa yushilu lahu turuqaha, dan Allah mudahkan apa? Ya, dan jalannya ya. Summa idza fa'alaha al-muti'u qablaha, kemudian apabila mengerjakannya itu al-muti, orang yang taat sebelumnya, wa katabalahu biha ridwanahu, wa katabalahu biha ridwanahu wa thawabahu fama awsa'a fadlal karim, dan Allah menetapkan dengannya apa? Keridhoannya dan pahalanya bagi orang yang bertobat tadi. Fama awsa'a fadla. Nah ini fadla ini kenapa nasab? Maf'ul bi. Karena ini sighah apa? Ta'ajjub. Fama awsa'a fadlal karim, maka alangkah luasnya karunia Allah yang maha pemurah. Fadlal karim. Wa ma aghzara karamuhul mutanawwi'ul amimu. Wa ma aghzara, alangkah apa? Melimpahnya kan gozir, hujan gozir deras. Alangkah melimpahnya karamuhu apa? Kuatan. Iya. Al-mutanawwi' yang bermacam-macam, amim yang menyeluruh, yang umum. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ini faedahnya ya, Masya Allah. Yadhaqullahu ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar. Menunjukkan seseorang tidak boleh putus asa. Kalau kemarin ya tidak boleh putus asa. Kemarin nasihat Ustadz Arifin ketika kita takziah ke Semarang, dia ngasih nasihat. Bagaimana nasihatnya? Sudah kita share ya? Sudah kita share kan? Apa nasihatnya Mas Gini kemarin? Masih ingat nggak? Ati tengu sak ungkal gede nih. Ada nggak ati tengu yang besarnya sak ungkal? Ungkal itu kan buat ngasah itu loh. Ini ada ungkal. Sering ungkal nggak? Sering kan? Tengu itu apa? Ya jenis kutu. Kalau anak kecil biasanya. Iya, anak kecil itu bikin merah itu kan. Itu biasanya kasih ngopet itu. Ya kan, ati tengu. Yen sira pengen urip mulya ngono ya. Gitu kan? Ati tengu sak ungkal gedene. Terus apa lagi? Dibungkus godhong asem. Bitinge alu gerang. Dibungkus godhong asem. Bisa nggak tengu itu? Dibungkus. Gak bisa ya? Ini sak ungkal kan enggak bisa. Sak ungkal godhong asem. Terus bitinge, jiting itu loh, tahu jiting ya? Nganggo alu numpuk itu loh. Kan mustahil ya? Alu gerang, alu yang gerang. Alu yang gerang yang sudah lawas gitu.
kalau gerang itu tinggal segini loh. Kalau aku kan panjang. Oke. Nah ini gerang itu lebih Oh panjang. gerang, Atau yang agak pendek gitu ya. Iya. Kalau gerang, artinya apa? Mustahil plus impossible menjadi keajaiban. Jadi intinya adalah ati tengu saungkal kejini itu maksudnya kan tengu itu kan hewan yang kecil, hewan yang kecil. Maksudnya meskipun apa hewan yang kecil tapi punya hati yang besar, saungkal kejini. Begitu. Ya. Ditambah lagi apa? Tambah sesuatu yang maksudnya adalah jika seseorang di tengah keterbatasan fasilitas, tapi kalau punya hati besar, punya tekad, punya cita-cita tinggi, maka sesuatu yang mustahil akan menjadi kenyataan. Sesuatu yang kelihatannya mustahil bisa. Ditambah mustahil tadi kan seperti apa? Hati temu, terus apa tadi? Dibungkus. Bisa nggak? Nggak bisa dibungkus. Ditambah ya lagi biar nggak memudar bungkusnya kan ya. Dijiting pakai tadi alung garang kan nggak mungkin, mustahil ya. Tapi kalau seseorang punya hati yang besar, cita-cita yang besar, sesuatu yang mustahil bisa terjadi dengan izin Allah. Kita juga demikian ketika belajar di tengah keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya. Sesuatu yang kelihatan mustahil jadi kenyataan. Mas Arif bisa jadi nanti ketua MUI. Ya, ketua MUI Sukoharjo. Kan gitu. Dulu ada loh, ada di pondok mana gitu, satpam. Satpam terus awalnya belajar bahasa Arab ya privat gitu, terus mungkin ikut kayak mahat ilmi gitu kan. Awalnya satpam. Akhirnya jadi apa? Jadi ustadz yang ngajar bahasa Arab. Yang awalnya mungkin cleaning service, akhirnya belajar bahasa Arab sungguh-sungguh terus, akhirnya jadi ulama kibar. Sesuatu yang kelihatan mustahil dengan tekad, dengan jiwa yang besar, dengan hati yang besar itu menjadi kenyataan. Nanti kalau satpam itu belajar sungguh-sungguh gitu ya, nanti jadi ustadz semua, nggak ada yang satpam deh. Kan gitu. Tinggal kita itu bagaimana memiliki kejujuran niat, tekad yang bulat dan punya himmah aliyah. Ibaratnya kan anak tukang becak tapi bisa jadi profesor, sangat profesor. Atasnya tukang bubur bisa naik haji kan gitu. Kita melihat yang mustahil ini kayaknya naik haji mustahil ini. Antrinya berapa tahun saja? 30 tahun lebih ya. Atau mungkin setelah Quran ini mungkin 30 tahun lebih dah. Ya kita bisa pakai apa? Haji Furoda. Ya kan haji Furoda itu apa? Bayar tahun itu juga berangkat. Tapi mahal. Sekitar kurang lebih berapa? 300-an juta. 300 juta. Kalau normal kan ya sekitar nggak nyampe 40, 60. Tapi artinya lama. Iya. Kata masih hidup nggak gitu kan? Masih hidup nggak? Dan batasnya sekarang kan 65. Boleh haji, ya kan 65. Nah, sekarang kan marak haji badal ya. Haji badal. Belajar dari apa? Ati tengu begini saungkal. Jadi kita di tengah keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, ya tetap
harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, sampai sini ya ikhwah. Sudah dan maghrib. Habis ini berarti nanti Sabtu Rahim ya mulakhos ya. Sampai sini untuk besok berarti materi hadis dan apa namanya? Terus dulu ya. Muhadasah. Ya, muhadasah. Demikian ya ikhwah, kita persiapan untuk maghrib dan sallallahu taala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.